Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang kromosom terkait dengan strukturnya, kemudian bagian-bagiannya ya, dan jumlahnya. Oleh karena itu jangan lupa yang belum subscribe untuk meluangkan waktunya sejenak untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Jadi yuk kita mulai. Kita belajar terlebih dahulu tentang apa itu definisi kromosom ya. Jadi kromosom berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata chroma yang artinya adalah warna, dan dari kata soma yang artinya adalah badan. Sehingga kromosom adalah kromatin yang memendek dan menebal yang terlihat ketika sel sedang membelah diri. Jadi ketika tidak sedang membelah diri, kromosom tidak terlihat karena memang masih berada dalam kondisi kromatin yang tipis dan tidak berwarna. Barulah ketika dia menebal dan memendek, maka kemudian dia bisa menyerap warna yang diberikan ketika kita sedang mengamati kromosom tersebut. Selain itu, kromosom terdapat di dalam inti sel ya. Jadi kromosom ini ada di dalam inti sel dari makhluk hidup. Adapun kromosom sendiri disusun atas asam nukleat atau asam inti dan protein, ya. Nah, ada hal yang lain tadi di definisi kromosom, ada kata-kata kromatin. Apa itu kromatin? Jadi kromatin sendiri adalah untaian panjang DNA yang berbentuk seperti benang tipis. Asal kata lagi-lagi dari bahasa Latin ya. Chroma artinya warna dan tin artinya benang. Jadi benang tipis yang terbuat dari DNA. Nah, jumlah kromosom sekarang. Jumlah kromosom sendiri tidak menentukan ukuran atau tingkat kerumitan dari struktur tubuhnya ya. Jadi coba perhatikan di sini manusia jumlah kromosomnya 46. Orangutan yang hubungan kekerabatannya dekat dengan kita ya 48. Siamang 50. Nah, ternyata udang gitu ya, seberapa besar sih udang gitu. Jumlah kromosomnya adalah 168 buah, kumbang 30 dan bakteri 1, dan masih banyak lagi makhluk hidup yang lain ya, organisme yang lain. Sehingga jumlah kromosom tidak menentukan ukuran tubuh maupun kerumitan dari struktur fisik maupun fisiologis dan anatomi dari makhluk hidup yang bersangkutan. Jumlah kromosom makhluk hidup bervariasi dan kromosom makhluk hidup tersebut selalu berpasangan. Jadi kalau ini jumlahnya pada manusia 46, berarti ada 23 pasang ya. Pasangan ke-1, pasangan kedua sampai pasangan ke-23. Demikian juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kecuali kalau bakteri hanya 1 ya dia tidak berpasangan ya. Tetapi secara garis besar, secara umum memang selalu dalam bentuk berpasangan. Karena berpasangan maka disebut kromosom tersebut adalah homolog gitu ya. Kromosom yang homolog, homo artinya sama, log gelondongan ya, sehingga karena memang mereka berbentuk seperti gelondongan yang sama, mirip gitu ya, yang berpasangan. Nah, berdasar jumlah pada pasangan kromosom ini, maka dibagi ada 4 macam organisme ya. Yang pertama adalah organisme haploid, yakni organisme yang memiliki kromosom hanya 1, N, contohnya bakteri tadi. Kemudian yang kedua ada organisme diploid, D, dalam bahasa Latin artinya 2 ya, berarti kromosomnya adalah berpasangan sepasang-sepasang ya. Sepasang itu kan 2, berarti 2N kromosom. Contohnya manusia dan banyak makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga adalah organisme triploid. Tri artinya 3, berarti kromosomnya setiap pasang itu bukan 2 tetapi 3. Contohnya adalah semangka tanpa biji yang merupakan hasil mutasi genetik. Lantas ada organisme poliploid, yakni organisme yang kromosomnya banyak. Banyaknya ini seberapa? Di atasnya 3. Jadi 4N ke atas itu dikatakan sebagai poliploid. Nah, sekarang kita ke struktur kromosom ya. Tadi definisinya sudah, jumlah kromosomnya sudah. Sekarang kita ke struktur kromosomnya seperti apa. Oke, jadi ini dia struktur kromosom. Ini tadi kita lihat dia adalah kromosom ya. Nah, bagian kromosom itu dipisahkan oleh struktur yang bernama sentromer. Kalau kita besarkan lagi gitu ya, sebenarnya kromosom ini tidak seperti pita kupu-kupu yang mulus ya, tetapi dia kayak semacam buntelan gitu, jadi gerombolan atau lilitan dari kromatin.
Nah, kalau kemudian sedikit saja bagian dari kromosom ini kita besarkan, maka akan terlihat struktur seperti ini. Jadi yang warna hitam di tengah seperti tali di tengah, ini adalah protein non-histon. Protein yang bukan histon ya, yang berfungsi sebagai penopang dari kromatin tadi. Nah, yang warna merah seperti benang merah yang melilit tali hitam di tengah tadi terdiri dari DNA dan protein histon yang terlihat seperti tali bermanik-manik. Ini kalau kita besarkan lagi akan kita lihat bahwasanya benangnya tidak mulus, tetapi dia seperti ada manik-maniknya ya. Nah, manik-manik inilah yang disebut sebagai nukleosom. Warna merah ini adalah histon. Jadi protein histon kalau kita besarkan seperti ini, seperti kalau kita merol atau menggulung rambut ya, atau kalau zaman sekarang ya kayak kita pakai alat curly, alat pengeriting rambut listrik gitu. Nah, sebagai alat untuk melilit dari benang panjang DNA tersebut adalah protein yang bernama histon. Yang melilit adalah DNA, di mana DNA itu kalau kita besarkan lagi strukturnya akan terlihat bahwasanya struktur DNA itu adalah double helix atau struktur dua rantai atau rantai ganda ya yang terpuntir. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, terpuntir, ada dua rantai dan rantainya tidak lurus tetapi jadi membentuk semacam ulir gitu ya, maka disebut sebagai double helix. Itulah struktur dari DNA. Nah, ini panjang sekali sehingga untuk memastikan efektif serta efisien pengepakannya dilakukan dengan DNA benang panjang ini kemudian dililit menggunakan protein histon. Seperti itu. Yang lantas kemudian akan memendek menebal, inilah yang disebut sebagai kromosom. Kalau masih berupa benang panjang saja disebut sebagai kromatin. Seperti itu, semoga dipahami. Nah, sekarang kalau kita tuliskan, jadi kromosom tersusun atas kromatin yang terdiri dari DNA sebanyak 27%, kemudian RNA sebanyak 6%, ada protein sebanyak 67%. Di mana protein 67% ini terdiri dari protein histon dan protein non-histon. Struktur yang keempat adalah struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan kromosom. Tadi ini ya, sentromernya yang di bagian tengah dan lengan kromosom ada di kiri kanan atau atas bawahnya sentromer. Pada manusia kromosom ada 23 pasang. Jadi ini kalau kita hitung panjangnya gitu ya, kromosom sebanyak 23 pasang pada manusia, dengan kata lain ini ada di tiap sel, nukleusnya mengandung 23 pasang kromosom. Itu kalau dihitung panjangnya 2 kali 3 kali 109 BP. BP ini base pair ya. Atau pasangan basa. Yang kalau di total panjangnya sekitar 2 meter setiap selnya. Kalau kita punya 2 miliar sel, tinggal dikalikan berapa panjang DNA kalau disatukan gitu. Kita bahas dulu. Yang pertama sentromer atau disebut juga sebagai kinetokor atau disebut juga sebagai kepala kromosom. Di dalam sentromer tidak mengandung gen, berperan pada saat pembelahan sel, yakni sebagai tempat melekatnya benang spindle. Berdasarkan letak sentromer, kromosom sendiri dibagi menjadi ada 4 ya. Ada metasentrik jika sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Kemudian ada submetasentrik jika panjang kromosom antara kanan dengan kiri itu tidak sama, jadi lebih bergeser ke salah satu lengan sentromernya. Lantas akrosentrik itu jika sentromer ini semakin ke pinggir, jadi tersisa hanya sedikit sekali salah satu lengan dari kromosom. Kalau kita sebut lengan kanan dengan lengan kiri, berarti kalau akrosentrik ini kanan, yang kiri ini sedikit sekali, jadi lebih pendek dari submetasentrik, salah satu lengannya. Nah, bentuk yang keempat adalah telosentrik jika sentromer berada di telo, di ujung, sehingga hanya ada satu lengan saja, tidak punya dua lengan. Selanjutnya kita bicarakan lengan kromosom atau disebut sebagai kromatid. Jadi lengan kromosom adalah badan kromosom itu sendiri ya. Jadi badannya kromosom itu ya lengan kromosom yang kita gambarkan tadi itu. Adapun lengan kromosom tersusun atas, yang pertama ada selaput pembungkusnya atau membran. Yang kedua ada kromonema. Jadi kromonema ini tersusun atas butiran atau manik-manik yang disebut kromomer.
atau disebut juga sebagai nukleosom. Dan yang ketiga tersusun atas matriks. Jadi kalau kita gambarkan lengan kromosomnya ya ini tadi kan sentromernya. Nah, keduanya ini yang warnanya merah dan dalamnya ada benang DNA kromatin berwarna biru, inilah yang disebut sebagai lengan kromosom atau kromatid. Jadi terdiri dari bagian paling luar adalah selaput atau membran, kemudian isinya, cairan pengisinya disebut sebagai matriks, serta ini adalah kromonema ya. Yang kromonema ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah ya DNA itu sendiri gitu yang tadi tergulung oleh protein histon. Jenis kromosom ya. Yang pertama ada autosom atau kromosom tubuh atau disebut sebagai somatik ya, sel-sel tubuh atau sel soma. Maka kromosomnya disebut sebagai autosom. Autosom ini atau kromosom tubuh ini menentukan sifat-sifat sel tubuh sesuai dengan namanya ya, karena emang dia kromosom yang ada di sel-sel tubuh, berarti dia menentukan karakter dari atau sifat-sifat dari sel tubuh. Autosom ini tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin organisme, karena dia fungsinya sudah di atasnya yang tadi, hanya menentukan sifat-sifat sel tubuh. Jumlahnya adalah 2N-2. Kalau pada manusia, seperti yang kita ketahui ya, jadi manusia itu kromosomnya 46. Berarti 2N 46 ini kita kurangi 2, maka dihasilkan 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom. Yang kedua adalah ada gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin. Dari mana kata gononya kan dari kata gamet ya, sel-sel kelamin. Gonosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin organisme, mau dia jantan atau dia betina, perempuan atau laki-laki ditentukan oleh gonosom atau kromosom seks ini. Pada manusia, kromosom XY, jadi kromosom kelamin atau gonosom XY itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan kromosom XX menunjukkan jenis kelamin perempuan. Berarti kalau kita tulis rumus kromosomnya ya, kalau pada laki-laki adalah 22 AAXY, maksudnya adalah 22 AA ini adalah autosom, jadi AA-nya ini adalah autosom, sedangkan XY ini adalah apa? Gonosom. Ini kalau pada laki-laki 22 kromosom tubuh dan sepasang atau 2 kromosom kelamin. Sehingga kalau kita total 22 pasang itu kan 44 ya, ditambah 2 46 udah pas, atau 22 pasang ditambah 1 pasang berarti 23 pasang. Itu laki-laki. Kalau pada perempuan sama, hanya saja XY-nya kita ganti dengan XX. Seperti pada gambar di samping. Kromosom nomor 1, 2, 3 hingga kromosom nomor 22 ini adalah merupakan kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 ini adalah kromosom kelamin atau gonosom. Bisa kalian lihat karyotype atau karyotipe laki-laki normal seperti ini. Karyotipe atau peta kromosom dari manusia laki-laki yang normal, 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom kelamin atau gonosom, yakni kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan kalau pada perempuan normal sama 22 kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin yang terdiri dari sama-sama kromosom X atau XX. Itulah kalau pada manusia. Sehingga kalian bisa melihat sendiri kalau kalian berjenis kelamin laki-laki, berarti inilah peta kromosom dari tubuh kalian, di mana setiap pasang ini satunya kita peroleh dari ayah kita, satunya kita peroleh dari ibu kita, akan tetapi dengan komposisi yang berbeda, tidak sama persis ya, dengan komposisi penyusun gen di dalam DNA-nya yang sudah mengalami modifikasi. Maka di teori evolusinya Darwin dulu dikatakan sebagai descent with modification ya, penurunan dengan modifikasi. Kita mendapatkan kromosom dari ayah kita separuh, dari ibu kita separuh, tapi ada modifikasinya sehingga akhirnya kita tidak sama persis dengan salah satu atau kedua orang tua kita.
Itu alasannya. Sehingga it's no problem kalau kita ternyata tidak banyak miripnya dengan kedua orang tua kita. Berarti memang modifikasi yang dilakukan oleh DNA pada kromosom tubuh kita itu luar biasa kerennya gitu ya. Jadi bisa menghasilkan kombinasi yang berbeda dari kedua orang tua kita. Tapi kemiripannya jelas masih tinggi, masih ada kisaran 90%-an gitu ya. Pasti masih banyak miripnya. Yang ini adalah yang perempuan. Ini kalau saya besarkan. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.